Sila yang diungkapkan dalam kata kerja, kata aktif di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah sila kelima. Di situ bunyinya serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi betul-betul sila ini sila yang sangat ditekankan secara aktif bahwa kita bernegara ini menurut para pendiri bangsa adalah untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita lihat Pancasila memang dimulai dari hal-hal yang sifatnya mental, sila 1, 2, 3, masuk ke hal yang sifat institusional, sila keempat, dan sila kelima yang basicnya material. Nah, kalau kita perhatikan cara kita mewujudkan Pancasila hari ini, sesungguhnya kalau dari basis sila pertama kemanusiaan, ketuhanan, kemanusiaan, dan persatuan itu sebenarnya relatif kuat. Memasuki sila keempat, demokrasi sudah dijalankan tapi tidak begitu baik, tidak begitu memenuhi harapan yang kita inginkan, tapi sudah dijalankan. Tapi yang paling bermasalah adalah perwujudan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, padahal sila kelima ini sesuatu yang paling real menyangkut kehidupan orang sehari-hari. Sesuatu yang dimana orang kalau tidak bisa makan, tidak bisa minum, pasti kemudian akan berteriak. Nah, oleh karena itu saya kira memang hal yang paling urgen, ya, hal yang paling mendesak kalau Pancasila itu ingin sakti, betul-betul perhatian harus dicurahkan pada segi-segi yang menyangkut keadilan sosial, karena kita ini dari berbagai ukuran sekarang memang berada dalam situasi yang sangat rawan. Dari Gini rasio kita misalnya begitu tampak kesenjangan sosial kita makin lebar, dan kalau kebutuhan-kebutuhan dasar tidak terpenuhi, orang agama apapun, rasnya apapun, pasti insting kebinatangan kita akan muncul, pasti akan berteriak. Makanya meskipun isu utamanya ada pada masalah kesenjangan sosial, tapi ekspresinya dalam kehidupan publik sering meminjam sentimen-sentimen keagamaan, sentimen-sentimen rasial. Tapi saya kira memang esensinya adalah bagaimana keadilan distributif, ya, ini harus makin kita perbaiki. Oke, bagaimana cara kita mewujudkan keadilan sosial ini? Tentu saja pertama kita harus memahami bahwa bangsa ini diberkati Tuhan dengan kekayaan alam yang luar biasa. Jadi kita punya endowment, punya commonwealth, kekayaan kita bersama yang menjadi basis perwujudan keadilan sosial. Oleh karena itu, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai satu commonwealth, kekayaan bersama, harus dikuasai oleh negara. Kemudian yang kedua, cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak juga harus dikuasai oleh negara. Nah, jangan cabang-cabang produksi yang penting malah kemudian mengalami proses privatisasi, bahkan semakin dikuasai oleh kekuatan-kekuatan asing. Ketiga, cara kita mengembangkan perekonomian harus dilandasi semangat kooperatif, semangat tolong menolong, semangat bantu binantu, semangat senasib semenanggungan. Dan semangat kooperatif ini bukan hanya dalam bentuk badan usaha koperasi, tapi BUMN pun harus diurus dengan semangat kooperatif. Swasta harus diurus semangat kooperatif juga. Dan message utamanya adalah jangan sampai mata rantai produksi dari hulu ke hilir hanya dikuasai oleh satu tangan. Mata rantai produksi dari hulu ke hilir itu harus dikelola secara kooperatif. Harus ada bagian-bagian yang kemudian dikerjasamakan dengan elemen-elemen tertentu, komunitas tertentu, sehingga kita ini bisa tumbuh bersama. Ada kemitraan di dalam proses usaha kita sejahtera bersama. Yang berikutnya yang harus kita perhatikan dalam rangka mewujudkan keadilan ini juga, kita harus keluar dari jebakan namanya itu ekonomi ekstraktif. Selama ini ekonomi kita tumbuh, tapi terus terang pertumbuhan ekonomi kita itu hanya mengandalkan sumber daya alam. Kalau kita cek misalnya dari total factor productivity, satu indikator yang memperlihatkan bagaimana input pengetahuan dan teknologi pada pertumbuhan, itu situasinya sangat buruk. Artinya kita tumbuh itu betul-betul karena garuk batu bara, tebang pohon, ya, hutan, dan jual dengan murah. Jadi kurang mengembangkan input pengetahuan teknologi. Padahal yang namanya sumber alam itu selalu cadangannya terbatas, ya. Dan oleh karena itu kalau sudah dikuasai seseorang, maka yang lain nggak ikut kebagian. Nah, oleh karena itu selama kita mengandalkan penguasaan pada ekstraktif, maka tak terhindarkan kesenjangan sosial akan terjadi. Caranya ke ekonomi kita bisa lebih berkeadilan, kita harus memasukkan input pengetahuan dan teknologi supaya
comparative advantage yang kita punya, sumber daya alam yang kita punya itu diberi nilai tambah yang membuat ada penetesan, ada kemudian kemungkinan lebih banyak orang terlibat secara inklusif di dalam aktivitas perekonomian. Nah, untuk itu sebenarnya penguasaan teknologi dan kemudian perluasan distribusi teknologi itu kata kuncinya, ya. Tidak ada negara yang makmur hanya dengan mengandalkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tidak terbatas itu sumber daya pikiran.